kita semua semoga di dalam kesehatan yang baik dan juga tubuh yang segar ya. Nah, minggu lalu Coach Henry hari Sabtu juga jam 10 kita kan sudah belajar bagaimana nih tips menjadi pelari inspirasi. Coach Henry juga udah sharing kepada kita bahwa lari kencang itu penting. Badan body goal pun juga penting. Tapi yang lebih penting bagaimana kita bisa menginfluence masyarakat, menginfluence teman-teman, keluarga deh yang dari lingkar kecil kita ini, bagaimana kita bisa jadi positive influence buat mereka. Jadi kita nggak cuma lari, tapi kita jadi pelari yang berinspirasi buat teman-teman kita semua. Nah, jadi minggu lalu pun juga Coach Henry udah bagi kepada kita ilmu tentang pola makan yang benar tuh kayak gimana. Apalagi sekarang ini dengan pandemi COVID dan juga teman-teman kita ada beberapa yang puasa, bagaimana pola makan itu sangat penting untuk memberikan imun tubuh untuk kita. Dan juga minggu lalu Coach Henry juga sampaikan pentingnya konsistensi. Nah, setelah minggu lalu acara selesai, tiba-tiba DM-nya banyak nih, Coach. Terus DM masuk banyak ke Coach Henry juga, ke tim Strong. 6-pack, apa 8-pack tuh, Coach? Atau 10-pack, Coach? Banyak ya. Nah, jadi banyak yang netizen-netizen nih banyak yang pengen tahu nih, gimana sih caranya untuk kita bisa dapatkan 6-pack. Soalnya kebanyakan dari kita ini family pack, Coach. Jadi 6-in-1. Jadi dikumpulin jadi satu, Coach. Nah, jadi mungkin hari ini Coach Henry bisa terangin kepada kita bagaimana caranya untuk mendapatkan otot. Dan yang paling penting dulu deh, yang pertama, sebenarnya otot six-pack itu tuh apa gitu. Silahkan, Coach. Mungkin boleh dijelasin kepada kita, Coach. Baik, terima kasih Astrid. Ya. Baik, terima kasih Astrid, terima kasih juga para netizen semuanya ya. Jadi sejak saya posting yang otot perut saya gitu ya, banyak DM masuk ke saya gimana caranya untuk membentuk otot perut seperti itu. Nah, banyak sekali jawabannya. Memungkinkan nggak? Ini saya sekarang beratnya sekian. Caranya gimana, Coach? Ini apa segalanya? Udah bertahun-tahun udah udah putus asa, kok nggak jangankan 6-pack, Coach, katanya ya 4 aja susah banget apa segala macam gitu. Kerjasama dengan Usana Indonesia ya, bagaimanapun juga kita dalam mengedukasi masyarakat itu kalau personal kurang kena, dalam pengertian kurang ada effort officialnya gitu loh ya. Jadi saya bekerja sama dengan Usana Indonesia, kemudian bekerja sama dengan Usana Suplemen Keluarga juga untuk kita bisa sama-sama mengedukasi masyarakat ya, karena dengan kita mengedukasi masyarakat kalau disupport sama satu branding atau korporat itu jauh lebih impact-nya lebih lebih powerful, masyarakat lebih mempercayai daripada ngomong cuman Coach Henry gitu ya. Jadi ini yang sinergi ini yang sedang saya persiapkan terus. Jadi netizen semua nantikan dalam minggu-minggu ke depan ya, nanti pasti ada produk-produk yang lain lagi yang mensponsori acara talk show ini ya. Jadi tujuan goal saya membuat talk show ini lewat IG saya atau lewat tim Stronger Than Before adalah sebetulnya pengen mengedukasi masyarakat ya, gaya hidup sehat. Jadi saya sekarang ini tidak berbicara tentang nutrisi aja, alpukat, ubi, buah-buahan gitu kan. Orang udah tahu lah ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau tingkatin levelnya lebih lagi. Ternyata kalau kita makan cuman makanan-makanan yang sehat itu kita bisa membentuk tubuh kita tuh no limitation gitu loh. Nah, pagi hari ini ya sesuai dengan tema yang kita buat yaitu unlock your six-pack muscle ya. Ini saya mau jelaskan pada kita semua. Nah, kalau kita berbicara anatomi otot ya. Jadi saya mempelajari nih anatomi ini ya. Jadi saya ada bukunya ya. Jadi tubuh kita ini kurang lebih ada 662 otot ya. Nah, salah satunya yang kita mau bahas sekarang
Ini kalau 662 otot, kita bahas otot 1 tahun nggak habis nih Astrid ya. Jadi salah satunya kita sekarang membahas tentang otot. Coach Henry Ya. tadi mungkin boleh diulang yang 602. Nah, sampai di situ terus suaranya putus. Mungkin boleh diulang lagi, Coach. Oke, jadi kalau kita bicara tentang otot tubuh kita, semua kita, mau laki-laki, mau perempuan, ya, anatomi tubuh kita ini terdiri dari 662 otot. Ya. Nah, 662. yes, otot besar, otot kecil, mau otot semua apa segala macam. Jantung itu otot, paru-paru itu otot gitu loh ya. Jadi saya mempelajari anatomi tubuh kita itu 662 otot. Nah, salah satu otot yang mau kita bahas sekarang kaitannya dengan otot six pack adalah otot perut namanya. Abdominal muscle gitu loh ya, kalau bahasa anatominya gitu loh ya. Nah, kalau kita berbicara tentang otot perut, itu bukan cuma pegang sama otot-otot yang lain. Ya, jadi otot six pack di bagian depan itu nggak semerta-merta dia berdiri begitu, tapi dia dibangun dengan ada otot-otot yang lainnya. Ya, jadi kalau saya bisa kasih gambarnya di sini, ya, ini adalah otot kita, ya, otot perut namanya. Ya, jangan terkecoh dengan istilah six pack aja, karena otot six pack ini sebetulnya bukan six pack, yang normal itu eight pack. Ya, 8 pack. Jadi 1, 2, 3, 4. Yes. Jadi harus muncul itu minimal 8 pack. Nah, yang istimewa itu 10 pack. Ya, ada lagi di bawahnya ini gitu loh ya. Nah, jadi yang normal itu orang makanya banyak bilang six pack, six pack, six pack. Kenapa? Karena yang paling gampang adalah otot ini, otot 1, otot 2, 3 sama 4 gitu loh ya. Yang paling susah itu munculin otot yang paling atas sama otot yang paling bawah. Jadi orang biasanya tuh cuman begini doang. Jadi, nah ini kalau saya tutup, nah six pack gitu loh. Nah, bicara lagi tentang otot perut, ya, otot ini, otot depan ini, ya, sebetulnya ditunjang, ditopang oleh beberapa otot. Jadi kalau saya bisa kasih di sini ya. Nah, ada otot samping ya. Ini depan. Ada namanya otot samping depan, kemudian ada samping ya, kemudian ada lagi yang ke bawahnya gini, terus ada otot ininya nih. Nah, ya, jadi terdiri dari 4 bagian. Bagian depan, bagian samping, bagian paling samping, kemudian secara keseluruhan ada otot seperti ini. Netizen harus tahu juga nih, otot pendukungnya itu ternyata ini, ya. Nah, ini nanti ada nama-namanya, tapi nggak penting lah, nama-nama juga saya sebutin, nanti juga lupa lagi. Jadi kalau kita melihat visual gambarnya kan kurang lebih tahu. Nah, otot perut, ya, otot, saya bilang otot perut, bukan otot six pack lah ya, otot perut atau otot six pack, sebetulnya sejak kita lahir itu udah ada. Ya, sejak kita bayi semua laki-laki perempuan otot itu sudah ada. Ya, tapi seiring dengan pertumbuhan manusia, makannya lah, lemaknya lah dimakan apa segala macam. Nah, akhirnya si otot six pack itu tertutup, Astrid. Tertutup sama tertutup sama lemak, tertutup sama air. Ya, khususnya ya. Jadi kadar airnya tinggi, kadar lemaknya tinggi, sehingga akhirnya menutupi otot six pack itu. Karena pola makan yang nggak benar, pola hidup yang nggak benar, akhirnya membentuk lemak, membentuk air, apa segala macam. Kurang lebih itu otot six pack untuk pembukaannya. Jadi sebenarnya kita semua itu ada, otot ini ada. Ada. Cuman disembunyiin aja. Iya, disembunyiin. Disembunyiin ya, Coach. Betul. Dengan gorengan-gorengan, dengan manis-manis gitu ya. Padahal kalau dibilang mana six ya. Nah, terus bagaimana dong, Coach? Kita bisa membangun itu. Bagaimana kita bisa ngeluarin, nonjolin six pack ini? Baik. Nah,
jadi itu ya, tadi kan secara anatomi tubuh saya udah jelaskan gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana nih cara membentuk otot six pack-nya? Nah, yang pertama sekali ya, orang banyak punya asumsi, oh otot six pack itu pokoknya udah deh, latihan sit up aja terus, crunch aja terus gitu, nanti juga kebentuk terus. Itu salah, Astrid. Ya, terus kemudian udah kardio aja, lari aja terus, nanti juga lemaknya kebakar. Salah juga gitu loh. Yang paling penting yang pertama adalah mengatur pola makan, karena kita setiap hari makan ya. Nah, dengan mengatur pola makan yang sehat ya, dengan mengatur konsumsi lemak yang masuk ke dalam tubuh kita, dengan mengatur makronutrisi, mikronutrisi, vitamin, mineral yang kita konsumsi, nah itu secara nggak langsung itu akan mengurangi lemak tubuh kita. Ya, ingat di dalam tubuh kita ini ada body fat, lemak. Ya, itu sebetulnya perlu sih kalau apa namanya jumlahnya cukup. Cuman kalau udah jumlahnya banyak itu jadinya itu menjadi bumerang buat tubuh kita. Yang saya edukasi ke masyarakat ya, apa namanya membangun pola makan sehat, bukan diet tapi membangun pola makan yang sehat. Itu yang pertama. Kalau kita mempunyai kebiasaan pola makan yang sehat, mengkonsumsi makanan yang sebenarnya real food, nggak digoreng, nggak santan, nggak lemak tinggi, nggak gula tinggi, nggak ada makan tepung dan turunannya apa segala macam, seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, otomatis lemak body kita, lemak fat di dalam tubuh kita itu akan berkurang gitu. Tentunya harus diiringi dengan pola olahraga gitu. Nah, pertanyaannya kan berikutnya, sampai seberapa banyak coach body fatnya baru muncul six pack ini, gitu kan ya? Nah, itu tergantung dari umur, itu tergantung dari metabolismenya dengan saya, dari gender beda, dari umur beda, tentunya parameter body fatnya berbeda, apalagi laki-laki dengan perempuan. Jadi kalau pertanyaannya, coach berapa body fat yang sebenarnya? Pertanyaan saya berikutnya, umur kamu berapa? Gitu loh, tinggi kamu berapa? Karena ada range-nya, Astrid. Lemak body fat umur 17 sampai dengan 30 sekian, 30 sampai dengan 35 sekian, 35 sampai 40 sekian. Jadi poin yang pertama adalah pola makan yang sehat, ya. Itu yang pertama. Oke, Yang kedua, jadi latihan itu penting. Maksudnya core latihan penting. Tapi kalau ini semua dikerjakan tanpa melihat apa yang kita makan, akhirnya nggak bakal works juga ya, Coach. Jadi harus kembali kepada pola makan, karena memang kan mengolah semua otot-otot di dalam tubuh kita juga ya. Dan yang namanya itu kuncinya bukan diet ya, Coach. Bukan. Jadi kita mau six pack, wah berarti kita mesti kurangin nasi, mesti kurangin si nutrisinya harus seimbang. Betul. Jadi semuanya harus seimbang, pola makan, pola latihan, baru ini semua bisa ideal untuk kita mengeluarkan otot perut itu ya. Iya, itu yang pertama. Jadi pola makan nanti akan mengurangi body fat kita. Lemak yang tidak perlu itu nanti akan makin berkurang, semakin berkurang. Nah, kebanyakan netizen itu salah, Astrid. Mereka masuk ke gym, apa segala macam dengan lemak yang masih banyak. Kemudian mereka melakukan latihan perut. Nah, beda kita melatih otot sama lemak. Ya, beda. Nih netizen tolong diingat ya. Kalau kita melatih otot, ya otot 1 kilo itu kurang lebih kepalanya segini. Tapi kalau misalnya lemak 1 kilo bisa gede, Astrid. Paham nggak? Ya, banyak, gede banget. Itu perbedaannya
berbeda ya. Nah, kebanyakan netizen itu adalah mereka punya lemak tubuh yang besar, yang cukup tinggi, kemudian mereka latih otot perutnya. Sebetulnya bukan otot yang dilatih, lemaknya yang akan semakin keras ya. Jadi ini hal yang salah, sampai botak berjenggot juga nanti nggak akan jadi six pack gitu loh ya. Kenapa? Karena bukan otot yang dilatih, ototnya masih di belakang adem-adem aja, Astrid. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita itu ada kulit ya, ada lapisan kulit, nih kita kulit gitu kan ya. Kalau otot perut ya ada lapisan kulit, kemudian tertutup sama lemak sama air, baru otot perut itu gitu loh. Nah, kalau lemaknya masih banyak ya, kemudian sit up crunch, yang kenceng lemaknya gitu. Salah ya coach ya. Salah. Hati gitu ya. Dan Betul. itu semua juga tergantung dari umur, dari gender. Jadi untuk yang muda-muda kayak saya millennials mungkin lebih cepat lah ya coach ya. Oh, pasti lebih cepat. Iya, benar. Cepat. Sebetulnya asal tahu kunci caranya ya, caranya ya, itu sebetulnya otot perut itu nggak lama-lama ya. Saya bisa pastikan, ini saya punya murid juga apa segala macam, 3 bulan mereka ikutin terus pola makan saya, latihan pola makan saya, 3 bulan six pack tuh udah mulai impact lagi gitu loh ya. Ya, yang penting latihannya benar ya, latihannya benar. Kapan harus kardio, kapan harus strength, kapan harus latihan perut ya, kapan harus melatih latihan-latihan yang lain gitu loh ya. Ini yang perlu, makanya itulah peran coach ya, karena saya juga di coach gitu, saya punya mentor juga. Jadi itulah perannya seorang coach untuk bisa memantau perkembangan day by day, week by week, month by month gitu ya, sehingga bisa terbangun tubuh yang terstruktur dan sehat gitu kan. Oke. Nah, tadi udah poin yang pertama, sekarang poin yang kedua coach, mungkin boleh dijabarin. Baik, poin yang kedua ideal ya. Nah, yang kedua pola latihan. Nah, otot ini harus dilatih. Nah, cara latihannya adalah harus bervariasi tiap hari. Jangan itu-ituan terus ya. Jadi jangan sit up terus. Enggak ya. Jadi banyak pola latihan. Balik lagi seperti pada gambar yang ini ya. Pola latihannya harus berdasarkan ini. Jadi ada bagian depan, bagian samping, bagian bawah, sama bagian keseluruhan ini. Nah, pola latihan harus ada di otot ini, pola latihan harus ada di otot ini, pola latihan harus ada di otot ini dan di otot ini. Sehingga nanti keempat otot ini akan menghasilkan ini, gitu loh. Paham ya? Jadi jangan cuma melatih otot depan aja terus. Otot samping ini juga harus dilatih ya. Sama beberapa waktu yang lalu saya tampilin otot samping saya gitu kan ya. Itu juga nanti kita bahas tuh ya. DM-nya banyak banget gitu loh ya. Nah, cara melatih ototnya, 4 otot ini yang berkaitan dengan six pack ini harus dilatih. Gak bisa kita cuma melatih otot depan ini aja. Tapi otot samping juga harus dilatih. Terus ada yang nanya nih coach, ada pelari ultra bergengsi nih, Cikarla. Dia nanya, nah jadi komposisi latihannya bagaimana coach? Maksudnya berapa banyak harus kardio, berapa banyak harus strength, berapa banyak mungkin harus lari. Nah kira-kira gimana coach? Baik, saya tidak menyebutkan ini olahraga larinya ya. Karena kalau kardio yang ikut netizen ini kan nggak semuanya pelari gitu kan. Kalau saya nggak pelari gimana ya. Jadi yang saya sebutkan adalah olahraga kardio. Nah, itu lebih tepatnya ya. Kardio minimal 3 kali dalam 1 minggu. Ya. Ingat kardio. Nah, saudara bisa lemak lah ya, kurang lebih gitu ya. Nah, itu saudara harus 3 kali dalam seminggu ya. Nah, dalam kemudian latihan strength-nya saya rasa cukup 2 kali dalam 1 minggu ya. Tapi 2 kali ini jangan dicampur-campur, udah kardio
kardio, terus strength. Jadi ada hari 2 hari ini memang kalau saya bilang harinya strength, paham lah Astrid ya. Jadi memang 2 hari ini strength, jangan dicampur dengan yang lain-lain ya. Jadi memang jadi komposisi latihannya 2-3 kali kardio, 2 kali strength, 1 kali istirahat cukup karena memang harus ada istirahat juga tubuh. Gitu kali Nah, untuk terus pertanyaan. berapa lama coach 1 kali sesi kita misalnya latihan kardio atau latihan strength itu boleh berapa jam? Baik, kalau berapa lamanya tentunya tergantung 45 menit, cukup 45 menit. 30 sampai dengan 45 menit saja cukup. Nah, tanpa beban, sebetulnya gampang ya. Salah satunya adalah mungkin melatih Instagram saya ya, push up, satu tangan, apa sebetulnya itu melatih otot atas ya. Jadi kalau Astrid lihat tubuh saya bangkoknya, padahal padahal saya nggak ada latihan barbel atau apa barbel gitu-gitu, nggak ada gitu loh ya. Nah, tinggal makanya saya bilang memang perlu yang namanya coach ya. Saya ini bisa seperti ini karena dilatih sama coach saya juga ya. Ini coachnya bukan lokal ya, coach saya dari USA ya. Jadi biar seperti ini ya. Memang harus ada harga yang dibayar, investasi apa segala macam, tapi semuanya worth it buat saya ya. Jadi
ketiga, jam keempat, apa yang terjadi? Ya, organ-organ tubuh kita itu mereka melakukan detoksifikasi. Ya, kekurangan protein masih ada suplemen protein. Tapi kalau vitamin, ya nggak ada yang menggantikan. Yang ada adalah obat tidur. Nah, obat tidur ini kan efeknya bahaya ke tubuh, gitu loh. Ya, sangat bahaya. Jadi saya rasa pola tidur adalah bagian yang ketiga. Tidur. Yang keempat, ada satu lagi. Ini adalah pola nafas. Nah, ini nanti satu sesi juga khusus. Saya akan jelaskan dari kekuatan dari napas, ya, the power of breathing. Wah, itu luar biasa sekali, Astrid. Kamu bisa melakukan apapun juga untuk tubuh kamu. Kalau kamu udah tahu kuncinya masuk di dalam rel napas itu. Amazing. Okay. Seperti kayak coach yang push up pakai 2 jari, itu Ya. dari pernapasan ya, coach? Dari pernapasan. 2 jari, nanti on the way 1 jari, ya. Nanti mungkin juga 2 jari, 1 tangan, ya, elevation, apa segala macam. Karena begini, satu hal yang saya pelajari dari teknik bernapas, kalau kita menguasai teknik bernapas, itu sebetulnya teknik bernapas itu bisa menghasilkan energi, Astrid. Ya. Nah, kebanyakan kita kan sekarang karena kalian masih muda gitu kan, jadi memanfaatkan powernya, kekuatannya, ya, menggerakkan ototnya, gitu loh, ya. Tapi kalau kita dengan teknik bernafas, kita memanfaatkan pernafasan untuk menghasilkan energi untuk menggerakkan otot, beda kan? Ya, jadi nafas menghasilkan energi, energi menggerakkan otot. Nah, kebanyakan kita kan energi langsung menggerakkan otot, gitu loh. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, jadi 4 faktor itu penting untuk kita bisa akhirnya nanti otot perut kita ini nongol gitu lah ya, coach ya. Betul. Oke, betul. tapi kapan nongolnya itu tergantung lagi dari faktor tubuh kita juga, metabolisme dan umur, gitu ya. Iya, sama kekonsistenan juga harus dilatih juga. Oke. Betul. Nah, terus ada yang nanya, coach, apakah makanan seperti whey protein itu bisa membantu untuk mengeluarkan otot ini lebih maksimal atau lebih cepat gitu nggak, coach? Untuk menambah massa otot, ya. Jadi jangan salah, ini banyak yang salah nih. Kalau lemak tubuhnya, body fatnya masih tinggi, tolong jangan konsumsi whey, ya. Ingat, karena itu akan menambah body fat kita, ya. Tapi kalau body fatnya sudah ideal, ya, kemudian saudara melatih otot perut saudara, ya, kemudian minum whey, itu baru powerful, ya. Karena apa? Itu akan menambah massa otot, akan membantu recovery tubuh, ya, membantu recovery otot yang lelah, ya. Sehingga apa? Sehingga bisa siap untuk dilatih lagi. Kalau Astrid tanya ke saya, coach, konsumsi whey nggak? Ya, saya konsumsi whey. Next, nanti mungkin gitu loh, ya. Jadi kalau pertanyaannya, whey bagus nggak, coach? Yes, bagus. Kalau body fatnya udah ideal. Tapi jangan mengkonsumsi whey kalau masih di body fatnya masih di atas, masih tinggi. Karena apa? Karena itu akan menambah body fatnya. Paham nggak, Astrid? Ya. Gitu loh. Itu mungkin penjelasan dari saya. Jadi body fatnya harus ideal dulu. Kira-kira di angka berapa ya, coach? Atau perlu dikeluarin angkanya atau enggak nih, coach? Oke, kalau untuk perempuan itu sebetulnya sebetulnya perempuan itu lebih gampang ya memunculkan body fat
fatnya. Ada orang bilang, oh perempuan lebih susah. No, ya kalau tahu tekniknya. Ya. Jadi body fat untuk perempuan itu kurang lebih harus di bawah 15, ya, untuk body fatnya, ya. Jadi mungkin 14, 12, apa segala macam. Tapi kalau untuk laki-laki, ya, untuk bisa membentuk apa namanya otot six pack, itu body fatnya harus di bawah 10, Astrid, ya. Jadi harus di bawah 10 body fatnya, 10% ya artinya. Nah, 10, 12 apa segala macam tentunya harus ditimbang ya dengan timbangan apa namanya scale anatomi body gitu ya. Jadi biasanya berapa umur kita, tinggi kita berapa, ya kemudian kita bisa masukin langsung, mereka bisa langsung ukur kurang lebih seperti itu. Jadi untuk perempuan di bawah 15 ya itu lebih bagus, untuk laki-laki itu di bawah 10 baru muncul, nanti akan muncul body fat apa namanya six pack-nya. Gitu Astrid. Oke. Ya, nah IG Live hari ini, pagi ini kita disupport oleh Usana Indonesia dan juga Usana Suplemen Keluarga. Nah, mungkin Coach boleh jelaskan bagaimana produk Usana ini bisa membantu dalam pembentukan otot. Punyai pikiran bahwa otot itu selalu weight, otot itu selalu identik protein, otot itu selalu identik dengan sumber-sumber makanan protein. Itu nggak salah, cuman ingat di dalam tubuh kita itu harus ada unsur lain lagi ya supaya sintesa protein. Ingat ya, saya mempelajari tubuh, nutrisi, anatomi. Protein, semua unsur protein masuk ke dalam tubuh kita itu harus ada koenzim namanya ya, koenzim sintesa protein ya, supaya apa? Mempercepat proses protein itu ya supaya menjadi otot. Paham ya Astrid ya? Contoh misalnya makan telur, daging, whey protein atau apa segala macam masuk ke dalam tubuh kita ya. Kalau normalnya itu mungkin nanti akan lama terjadi apa prosesnya. Tapi kalau kita mempergunakan atau mengkonsumsi suplemen, khususnya yang sekarang ini adalah sel esensial. Sel esensial itu terdiri dari core mineral ya, kemudian ada usana Pitok ini ya, ini sangat membantu untuk proses sintesa proteinnya, paham? Jadi mempercepat, dia itu semacam booster untuk mempercepat sintesa protein menjadi otot, gitu loh. Ya, saya sendiri mengkonsumsi ini luar biasa sekali, saya merasakan ya. Jadi itu sebetulnya kenapa kita butuh sel esensial ini. Ya, di samping itu juga sel esensial ini juga mengandung bukan untuk mempercepat, ada koenzim untuk mempercepat sintesa protein, tapi dia banyak mineralnya juga. Ya, jadi satu produk ya dia bisa memberikan efek yang multiple gitu, lebih banyak lagi. Jadi kalau ditanya kaitannya antara Usana ini dengan six pack itu apa Coach? Ada sekali. Dia membantu mempercepat sintesa protein dari makanan. Oke, jadi produknya itu adalah yang core minerals nih ya, Coach ya. Yes, core mineral, betul. Dan kita minumnya sekali sehari, Coach. Sekali sehari untuk yang biasa ya, sekali aja sehari cukup sekali sih. Cukup. Oke. Kecuali saya. Nah, terus jadi oh, kayak karena Coach latihannya gila-gilaan ya, Coach. Terus apakah ada produk lain lagi, Coach, yang bisa membantu mempercepat proses ini? Iya, hari ini kita bicara ini aja dulu. Kita simpan dulu per minggu ya, karena sesuai dengan dari usananya sendiri bahwa hari ini cuma memperkenalkan kita apa namanya sel esensial. Nanti minggu depan kita nanti akan bicara yang lain lagi mungkin. Ya. Ya. Gitu. Karena saya sendiri juga sebenarnya udah konsumsi sih, Coach. Sebelum Coach juga ngomong soal Usana, saya pun juga udah. Ya. Bagus. Ya. Sekali sehari. Ada juga yang lain, produk lain juga yang memang bagus sih. Bagus. Karena buat Coach, kita, jadi perlu. Gimana? Ya, lanjutkan soalnya Coach. Nggak, Coach, lanjutkan aja. Jadi gini, buat saudara semua netizen ya, artinya yang hobi olahraga, lari atau apapun segala macam ya. Kalau ditanya, Coach, ada yang bertanya ke saya, Coach, apakah dari
makanan aja cukup nggak kita untuk mengcover semua nutrisi ya? Kalau saudara masih muda belia 17 tahun seperti saya mungkin cukup ya. Ya, jadi maksud 17, wow. 18 tahun seperti saya. Metabolic age maksudnya. Umur di timbangan ya, Coach? Umur di timbangan bukan umur KTP. Ya, jadi berapa umurnya ya? Jadi pertanyaan lagi saya, gaya hidupmu seperti apa? Itu akan mempengaruhi Astrid ya. Jadi kalau saudara mempunyai gaya hidup yang nggak sehat, kemudian nggak jarang olahraga, nah makanan aja nggak cukup. Tapi kalau saudara rajin olahraga, gaya hidup sehat, itu juga vitamin itu sangat membantu untuk saudara mempunyai level fitness yang terus semakin bugar. Ya, ingat ya, karena tubuh kita ini ya tinggal bagaimana kita memaintenance-nya, Astrid. Ya, sama Astrid punya mobil, taruhlah misalnya Ferrari, gitulah mobil yang high end apa segala macam. Amin. Kalau Astrid isinya premium, bensinnya jalan nggak? Jalan, cuma 5 meter langsung ngededet gitu loh, ya. Tapi kalau mobil bagus, ya pasti oktan bensinnya juga bahan bakarnya harus yang high end, gitu loh. Nah, kebanyakan kita netizen semua punya pemikiran begini, udahlah olahraga, udah rutin sehat, udah makan apa aja nanti juga kebakar. Ada yang seperti itu. Ada juga yang kedua, olahraga rajin, makannya udah sehat. Ada yang seperti itu. Nah, saya menganjurkan, ayo naikin levelnya, upgrade nutrisinya, ya. Rajin olahraga bener, makannya udah bener, tidurnya udah bener. Nah, kasih suplemen tambahan buat tubuh kita, ya, supaya. Nah, ada juga yang bertanya sama saya, Coach, apakah nggak bahaya terlalu banyak? Nanti dari ini udah minum suplemen apa segala macam. Kalau saudara bisa mengukur tubuh saudara dengan baik, aktivitas saudara, merasakan tubuh saudara, saudara nggak ada yang namanya over. Paham nggak, Astrid? Ya, karena semua itu tergantung dari bagaimana saudara membentuk tubuh saudara. Ya, kalau kita cuma mau istilahnya gini loh, Astrid, kalau kita mau cuma lari 5 kilo doang dengan pace nyaman, ya nggak perlu suplemen, Astrid. Tapi kalau Astrid mau 5 kilonya 15 menit, 16 menit, selain latihan yang intens, ya, selain pola nutrisi, nah kita juga harus mengkonsumsi yang namanya multivitamin. Gitu kurang lebih, Astrid, analogi penjelasan dari saya tentang multivitamin. Oke, jadi ada yang tanya nih, Coach. Jadi kalau misalnya dia nggak olahraga, Coach, apakah perlu minum suplemen-suplemen ini? Saya balik lagi nanya, pola makannya seperti apa? Gitu loh. Kalau pola makannya jorok, otomatis nutrisi yang masuk itu kan berarti jorok semua, Astrid. Paham nggak? Otomatis nanti akan defisit nutrisi. Karena ingat, masyarakat kita ini patokannya selalu kenyang enak. Kenyang enak ini belum tentu sehat, ya. Karena kenyang dan enak itu cuma sebatas di mulut sama di perut ini aja. Tapi nutrisinya benar atau enggak gitu loh. Itu. Jadi saya balik lagi nanya, pola makannya seperti apa? Gitu mungkin, Astrid. Oke, jadi benar-benar semuanya kembali ke pola makan ya, Coach ya. Pola makan, pola latihan, pola istirahat, pola nafas, gitu ya. Itu semua mendukung otot-otot di dalam tubuh kita ini. Dan dibantu dengan suplemen, khususnya dari Usana ini, akhirnya ini semua bisa memboost performance kita, gitu ya. Jadi bisa. Gitu kok. Amin. Nah, Coach, terus yang mengenai otot six pack nih, Coach, itu apakah hanya untuk laki-laki aja, Coach? Kalau perempuan gimana, Coach? Apalagi mungkin ibu-ibu nih
yang habis melahirkan. Nah, kita kan perutnya kan juga udah di stretch tuh ya coach karena hamil dengan bayi. Nah, bagaimana nih coach yang ibu-ibu, yang perempuan atau hanya cuma buat laki-laki aja? Nah, otot six pack itu sebetulnya bukan untuk kaum lelaki aja, kaum perempuan juga sama bisa. Nah, cuman biasanya ya kaum wanita yang sudah melahirkan itu memang agak susah. Tadi di awal saya bilang sebetulnya perempuan yang belum melahirkan itu sebetulnya lebih gampang membentuk otot six pack-nya gitu ya. Kenapa? Karena ada faktor-faktor kalian kan apa namanya ada regenerasi hormon setiap bulan gitu loh ya. Tapi kita nggak usah bahas itu deh ya. Nah, untuk perempuan atau ibu-ibu yang sudah melahirkan memang agak sulit. Agak sulit bukan berarti tidak bisa. Perlu effort ekstra lagi untuk bisa melatihnya lagi ya. Nah, tentunya harus dengan satu coach, harus ada satu trainer ya untuk bisa memantau semuanya. Saya ada beberapa murid, lose weight juga apa segala macam ya, tapi memang harus butuh waktu, kesabaran untuk bisa apa namanya nanti akan menemukan otot six pack-nya itu bisa muncul. Karena lemaknya itu yang harus kita apa namanya kita kurangin, kita rontokin, kita lunturin, buang gitu loh. Makanya ada jalan pintas, shortcut, mereka sedot lemak, tapi jangan lakukan ya. Jalan pintas itu selalu berakhir dengan efek negatif nantinya 5 tahun lagi atau apa segala macam. Lebih baik dengan jalan natural aja kita membentuk pola yang sehat gitu loh ya. Jadi untuk ibu-ibu yang udah melahirkan, yang punya anak, memang lemaknya semakin, apalagi perut bawah biasanya ya. Saya mempelajari banyak apa namanya murid-murid saya yang lose weight apa segala macam, itu agak susah, agak butuh waktu untuk bisa mengurangi perut yang bawah itu ya. Tapi bukan berarti nggak bisa, bisa ya dengan latihan yang tepat, dengan pola makan yang tepat, bisa sekali. Gitu Astrid mungkin. Oke, soalnya kalau ibu-ibu kita bawa tas pinggang kemana-mana ya coach. Jadi memang perlu extra effort ya. Itu udah nature-nya. Iya betul. Nah coach, ada yang tanya nih coach. Kalau misalnya kita kan sekarang apalagi di pandemi COVID begini ya, kadang susah untuk bisa konsisten ya coach. Soalnya bangun kadang jam 9, aduh enak banget di kasur gitu, apalagi hujan-hujan gitu. Bagaimana kita bisa melatih konsistenan ini gitu, supaya kita bisa dalam masa pandemi ini pun kita tetap bisa melatih untuk nanti waktu selesai, wah kita performance-nya tuh sebenarnya udah bagus gitu, nggak perlu mulai lagi dari awal. Bagaimana coach? Oke, melatih konsisten hidup itu harus dimulai dari melatih konsisten di pola makan. Itu yang saya pelajari dalam hidup saya. Jadi saya ini bukan berteori atau wacana ya. Kenapa saya bisa melatih tubuh saya seperti ini sekarang? Karena saya belajar, saya diajarkan ya oleh coach saya, itu semua berawal dari sendok dan garpu di depan piring kita. Kalau kita artinya adalah kita bisa konsisten mengkonsumsi makanan yang sehat setiap hari ya, itu nanti pola konsisten itu akan terbawa di area-area yang lain. Kalau Astrid tadi menanyakan dalam masa pandemik ini tidurnya gimana coach? Saya tetap aja pola tidur saya, bangun saya tetap aja jam 5. Kayak Astrid tadi kan saya japri apa segala macam itu kalau dilihat jamnya kan jam 5 ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi pola konsisten dari pola makan itu bisa diterapkan di pola konsisten di pola tidur dan pola bangun ya. Kemudian kekonsistenan itu juga kita bisa lakukan di aktivitas kita yang lain ya, di kerja kita Astrid mungkin atau netizen yang lain, karena jaket, ngerti nggak Astrid? Jadi jaket yang kayak pakaian yang dibawa-bawa terus gitu loh. Otomatis itu menjadi nature. Nah ini yang saya katakan, ini saya suka sekali nih. Coach saya bilang, is the new nature. Ya, karena kekonsistenan itu akan menjadi satu nature baru. Nature itu adalah satu kebiasaan dari hidup kita yang terbangun langsung otomatis. Ngerti nggak Astrid? Ya,
Jadi pola di pola makan akan membuat jadi satu kebiasaan, dan itu akan menjadi otomatis, ya, otomatis kita lakukan di dalam semua aspek. Nah, ini sebetulnya nanti satu sesi nanti akan saya bagikan the power of konsistensi. Nanti akan ada satu sesi. Ini berbicara tentang mindset, ya. Kita bicara karena pola makan sehat ini pola hidup sehat, healthy lifestyle ini kita nggak bisa cuma bicara body kita aja, tapi bicara tentang mind, kita bicara tentang soul. Nah, ini kita gitu kira-kira 8 menit lagi nih, Coach. Mungkin ada pertanyaan terakhir. Buat saya ada pertanyaannya adalah nanya, latih kalau dulu body deh di fat konsisten itu pola makannya. Apakah bisa diukur tanpa makanya timbangan, Coach? Stronger Than Before saya ajarin pola 40-90. Diukur apa? Itu apa? Body itu fat, membangun pola konsisten. kalau nggak ada timbangan, gitu apakah bisa diukur? Bagaimana? 1 hari sampai dengan 41 sampai dengan 90. Ada cara body fat habit, ya. kebiasaan. Ada cara jadi manual pola plus zaman habit baheula sama dengan gitu ya. konsisten. Jadi Itu kurang matematika lebih, saya. saudara punya Jadi pola jari, plus jari habit ini, sama ya. dengan Jadi konsisten. kurang lebih itu Astrid di pinggang saudara. Oke, jadi penting ya, harus Coach, ketemu kalau kita lagi disiplin jarinya. dalam hal-hal yang kecil, Ini yang harusnya kelingking, kita juga bisa disiplin dalam hal-hal jempol sama yang kelingking lebih harus besar ketemu. lagi gitu ya. Jadi contoh misalnya Oke. Nah, ini kita kira-kira 8 menit lagi nih, Coach. Mungkin ada pertanyaan terakhir. Ada yang nanya, kalau body fat itu apakah bisa diukur tanpa timbangan, Kalau Coach? saya longgar nih. Longgar. Apa? Jadi Astrid, kurang lebih diukur begitu apa? sih cara Body manualnya. fat, Jadi, kalau nggak ada kelingking, timbangan, apakah gitu, bisa ya. diukur? Bagaimana? Nah, harus ketemu. Nah, Oke. Ada cara kalau body nggak fat ketemu, ya. nah, Ada itu cara artinya body manual fat lah. tinggi banget. Zaman Tapi kalau baheula longgar gitu ya. seperti saya, Kurang ini lebih, longgar, saudara artinya punya udah di bawah jari, normal. ya. Artinya Jari udah ini, spesial. ya. Gitu Jadi kurang sih lebih cara mengukur di pinggang saudara. jadi harus ketemu apa lagi namanya, jarinya. body Fat kita secara manual yang kelingking pergunakan jempol dan kelingking sama kita. kelingking. Kenapa? Harus ketemu. Karena Di contoh setiap misalnya, orang saya jari adakan, tangannya ya. beda-beda, Jadi, Astrid kurang dengan lebih saya kan begini. beda ukurannya. Ambil. Iya, Nah, ini panjang. semua Ketemu ya. panjang, betul. Ketemu. Sesuai Nah, dengan harus ketemu anatomi lagi. sama Nah, metabolisme kalau saya tubuh longgar kita. nih. Jadi beda-beda tiap Longgar. orang. Jadi Jempolnya, kurang lebih begitu panjangnya, sih apa cara segala macam. manualnya. Gitu, Di- Jadi Astrid. yang jarinya bantet, Kelingking, ya kesian gitu. lah ya, Ya. Coach ya. Nah, harus Kalau ketemu. bantet berarti Nah. gemuk ya kasihan. Kalau nggak ketemu, nah itu artinya body fatnya Ya. tinggi banget. Oke, Coach, Tapi kan kalau hari ini longgar kita seperti IG saya, Live ini disupport longgar, oleh artinya udah di Usana bawah normal. Indonesia dan Artinya Usana udah Suplemen spesial. Keluarga. Gitu Dan sih mereka ya, juga mau cara bagi-bagi hadiah mengukur, buat apa namanya body fat kita secara manual, pergunakan jempol dan kelingking kita. Kenapa? Karena setiap orang jari tangannya beda-beda, Astrid. Astrid dengan saya beda ukurannya. ya, ini semua panjang. panjang, betul. Sesuai dengan anatomi sama metabolisme tubuh kita. Jadi beda-beda tiap orang. Jempolnya, panjangnya, apa segala macam. Gitu, Jadi Astrid. yang jarinya bantet, ya kesian lah ya, Coach ya. Kalau bantet berarti gemuk, ya kasihan. Ya, oke Coach, kan hari ini kita IG Live disupport oleh Usana Indonesia dan Usana Suplemen Yes. Keluarga. Dan Iya, mereka juga betul. mau bagi-bagi hadiah buat netizen Yes. dan buat Betul. teman-teman kita yang lagi dengerin dan lagi nonton Iya. pada pagi ini. Nah, gimana Hmm. Coach? Coba surprise apa Ya. Coach? Bagus sekali ini Besar ya, ya. Coach. Jadi ada Ya. besar sekali ini untuk minum, ada 2 liter kalau nggak salah, tinggi banget. Ya, ini pertama. Yang kedua ada ini juga tumbler juga ya. Tapi ini buat air hangat ya. Jadi kalau itu tadi air dingin, ini ada ya. Ini dari Usana Suplemen Keluarga ya. Nah, ada 2 giveaway yang mau kita bagikan, tapi mungkin harus ada challenge-nya dulu ya, Astrid ya. Oke, Jadi, mungkin bisa dijelaskan Coach untuk bisa dapatkan hadiah Baik. itu bagaimana caranya? Ya, jadi untuk netizen semua ya yang mau mendapatkan hadiah ini cukup lumayan lah ya buat kita aktivitas olahraga. Untuk Ya, 2 penting pemenang, banget itu minum. ya betul. Untuk 2 pemenang ini nanti akan diberikan. Nah, caranya seperti ini. Mungkin netizen harus apa namanya nanti saya apa namanya ada peraganya V-Safe ya. Nah, itu nanti akan tahan selama 1 menit ya. Kemudian nanti dipost di Instagramnya masing-masing, mention dan tag Usana Indonesia ya. Kemudian usana.suplemen keluarga. Kemudian
kemudian tim Stronger Than Before sama saya Coach Henry ya. Nah, nanti mungkin minggu depan kita ada topik menarik lagi. Nanti kita akan umumkan siapa dua pemenang ini, atau nanti di Instagramnya Stronger Than Before nanti kita akan umumkan ya. Ini tumblernya ini cukup bagus, nanti dua pemenang akan kita umumkan. Itu kali Astrid. Nanti mungkin jadi challenge-nya untuk bisa mendapatkan tumbler itu ada dua orang yang akan menang, dan mereka harus melakukan challenge yang nanti akan dipost oleh Coach Henry, dan mereka juga harus men-tag Usana Indonesia, usana.supply. Nanti pemenangnya akan dipilih oleh Coach Henry dan akan diumumkan hari Sabtu depan waktu IG Live lagi ya. Betul sekali. Jadi mungkin saya perandakan dulu itunya ya, gerakannya ya. Boleh Coach. Ya, supaya kita bisa siap-siap nih Coach. Oke, mungkin sebentar. Oke, teman-teman boleh perhatikan ya gayanya Coach, karena gaya ini harus dilakukan dengan benar. Oke, Coach akan